Ekonomi daerah tidak pernah berdiri sendiri. Ia berdenyut sirama dengan dinamika ekonomi nasional dan global. Setiap perubahan, baik itu pada harga, produksi, hingga arus investasi asing, semuanya memiliki efek dan berpengaruh langsung pada keuangan dan kesejahteraan daerah. Selamat datang pada video pembelajaran ini. Kita akan membedah dan memahami 4 konsep utama yang menjadi pilar utama ekonomi daerah. Pertama, kita akan mulai dengan memahami tantangan dari inflasi. Selanjutnya, kita akan mendalami produk domestik regional bruto (PDRB). Kemudian, kita akan melihat pentingnya Foreign Direct Investment (FDI). Dan terakhir, bagaimana ketiga konsep tersebut terangkum dalam tata kelola keuangan daerah. Tahukah kamu, peningkatan pendapatan daerah membuat fasilitas seperti sekolah dan rumah sakit menjadi semakin berkualitas, pendidikan berkualitas, kesejahteraan masyarakat dan masa depan yang cerah. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Simak video ini sampai selesai. Selamat datang di pembahasan pertama kita, yaitu inflasi, sebuah konsep penting dalam dinamika ekonomi daerah. Inflasi ditandai ketika peredaran uang cepat dan tekanan harga pasar menyebabkan harga barang dan jasa bergerak naik. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang sifatnya secara umum dan terjadi secara terus-menerus dalam suatu periode waktu. Dalam ekonomi daerah, inflasi sangat penting karena berpengaruh langsung pada daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, inflasi juga secara signifikan mempengaruhi biaya pembangunan atau proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya, jika harga bahan pokok naik, biaya proyek-proyek pemerintah juga ikut meningkat, membuat anggaran membengkak. Pada yang sama, kenaikan harga ini pada akhirnya akan mengurangi dan menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi tidak selalu sama, kita dapat membaginya menjadi 3 jenis utama berdasarkan tingkat keparahan kenaikannya. Pertama, inflasi ringan, yaitu berada di bawah 10% per tahun. Kondisi ini umumnya masih dianggap terkendali. Kenaikan harga pada tingkat ini sudah mulai terasa dan menuntut masyarakat untuk melakukan penyesuaian anggaran. Ketiga, yaitu inflasi berat dengan tingkat kenaikan harga berada di atas 30%. Sekarang mari kita bahas 2 penyebab utama yang mendorong terjadinya gejolak inflasi. Penyebab pertama adalah demand pull inflation, yang berarti inflasi ditarik oleh permintaan. Ini terjadi karena permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa terlalu tinggi melebihi kemampuan pasokan yang ada. Penyebab yang kedua adalah cost push inflation atau inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya produksi. Hal ini timbul akibat kenaikan biaya produksi. Misalnya, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan upah, produsen terpaksa menaikkan harga jual produk mereka untuk menutupi kenaikan biaya operasional yang terjadi. Inflasi menimbulkan beberapa konsekuensi serius yang harus dikelola pemerintah daerah. Dampak pertama, pendapatan real masyarakat menurun karena daya beli uang yang mereka miliki tergerus. Dampak kedua, daya saing daerah bisa turun sebab inflasi membuat harga produk lokal menjadi relatif lebih mahal. Dampak ketiga, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan fiskalnya secara cepat untuk mengimbangi perubahan biaya. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus menjadi tugas bersama yang terkoordinasi. Pihak-pihak yang terlibat adalah Bank Indonesia, otoritas fiskal pemerintah pusat, dan pemerintah daerah itu sendiri. Sinergi ini diwujudkan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau bisa dikenal dengan TPID. TPID memastikan adanya koordinasi erat antar instansi untuk menjaga pasokan, distribusi,
dan harga di pasar. Mari kita lihat lebih dekat kondisi ini mengacu pada data inflasi di Sumatera Utara. Grafik ini menunjukkan bagaimana fluktuasi inflasi telah bergerak dan target yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Komponen volatile food atau makanan bergejolak seringkali menjadi penyumbang utama inflasi di wilayah ini. TPID melakukan intervensi, pasokan dan operasi pasar untuk meredam lonjakan harga yang terjadi tiba-tiba. Program penguatan ketahanan pangan lokal juga menjadi strategi penting TPID untuk menekan cost push inflation. Tujuan dari semua upaya TPID ini adalah untuk tercapainya stabilitas harga untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terkendali adalah kunci yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Bank di Indonesia turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Sinergi antara kebijakan fiskal daerah dan kebijakan moneter Bank Indonesia sangat vital dalam menghadapi tekanan inflasi. Kerjasama dalam TPID memungkinkan intervensi kebijakan yang cepat dan tepat saat terjadi gejolak harga yang tidak terduga. Dalam jangka panjang, inflasi yang tinggi menciptakan ketidakpastian yang dapat menghambat masuknya investasi asing. Pengawasan harga kini harus dilakukan secara real-time dan berbasis data untuk memastikan akurasi intervensi. Kebijakan fiskal daerah juga harus mampu melindungi masyarakat rentan melalui bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran. Inflasi yang rendah terkendali memberikan sinyal positif bagi investor dan mendorong aktivitas usaha. Pemerintah daerah perlu memperkuat rantai distribusi dan logistik agar pasokan barang ke pasar selalu aman. Stabilitas harga menjamin stabilitas biaya sehingga proyek-proyek pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini memberikan kepastian dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan daerah. Evaluasi kinerja TPID secara rutin sangat penting untuk mengukur efektivitas dan menyesuaikan strategi. Inflasi yang terkendali adalah fondasi penting yang membentuk ketahanan ekonomi daerah yang kuat. Kita harus memastikan bahwa kualitas inflasi baik yaitu didorong oleh permintaan, bukan karena biaya yang tidak efisien. Hari ini kita akan melihat bagaimana inflasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, harga telur yang dulu 10.000 kini menjadi 12.000. Kenaikan harga terjadi karena permintaan meningkat, biaya produksi naik atau distribusi terganggu. Ketika banyak orang membeli barang yang sama, harganya bisa naik. Jika biaya produksi naik, produsen menaikkan harga untuk menutupi biaya. Inflasi membuat daya beli menurun karena uang membeli lebih sedikit. Kita bisa beradaptasi dengan mencari barang pengganti yang lebih terjangkau. Pemerintah menjaga kestabilan harga agar inflasi terkendali. Salah satu caranya adalah mengatur uang beredar dan suku bunga. Jika kebijakan efektif, inflasi bisa ditekan dan harga kembali stabil. Dalam situasi inflasi, penting menyesuaikan anggaran harian. Edukasi keuangan membantu kita lebih siap menghadapi kenaikan harga. Inflasi bukan hal yang buruk selama kita memahami cara mengelolanya. Demikianlah pembahasan mendalam kita mengenai inflasi dan perannya. Kita telah mengetahui dampak dan strategi pengendaliannya. Melalui TPID selanjutnya, mari kita bahas Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB.
Selanjutnya mari kita bahas indikator ekonomi makro yang sangat penting, PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. PDRB adalah nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang berhasil dihasilkan oleh suatu daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Indikator ini menggambarkan seberapa besar aktivitas ekonomi dan output produktif yang sesungguhnya terjadi di wilayah regional tersebut. PDRB menyertakan nilai tambah dari seluruh sektor mulai dari pertanian, industri, pengolahan hingga sektor jasa. Rumus perhitungan PDRB adalah penjumlahan antara konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah dan hasil dari pengurangan ekspor impor. Semakin tinggi nilai PDRB, semakin besar pula potensi penerimaan pajak, pendapatan daerah, dan terbukanya kesempatan lapangan kerja baru. Mari kita ambil contoh Kabupaten Dairi memiliki PDRB sebesar 25 triliun. Dan nilai PDRB ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil sebesar 5% per tahun. Pertumbuhan positif ini mengindikasikan bahwa perekonomian di daerah tersebut telah menjadi semakin produktif dari waktu ke waktu. Selain angka total, pemerintah daerah harus melihat struktur PDRB-nya. Kita perlu tahu apakah mayoritas pertumbuhan disumbang oleh sektor industri, pertanian, ataupun sektor jasa. Struktur PDRB inilah yang menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan di wilayahnya. Jika sektor jasa dominan, kebijakan harus diprioritaskan untuk mendukung infrastruktur pariwisata dan kemudahan layanan. Perbandingan PDRB antar kabupaten atau kota memungkinkan untuk mengukur daya saing dan belajar dari daerah yang lebih maju. PDRB dibagi rata kepada seluruh penduduk. Inilah yang disebut PDRB per kapita. Mari kita amati pertumbuhan PDRB di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana ia dipengaruhi oleh kondisi makro. Pemerintah daerah biasanya berfokus pada PDRB harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi real tanpa efek inflasi. Akurasi data PDRB yang diolah oleh lembaga statistik daerah sangat kritis karena menjadi dasar semua perencanaan. PDRB adalah fondasi yang membantu pemerintah daerah merencanakan kebijakan fiskal, utamanya estimasi penerimaan pendapatan asli daerah. Daerah harus memperkuat sektor yang menjadi keunggulan komparatifnya seperti pertanian atau perkebunan untuk menaikkan nilai PDRB. Pertumbuhan PDRB yang stabil merupakan sinyal yang sangat positif dan dapat menarik minat investor baik domestik maupun asing. Kebijakan pemerintah daerah harus mengarah pada investasi dan menjaga daya beli agar konsumsi masyarakat tetap kuat. Penting untuk memastikan pertumbuhan PDRB bersifat inklusif, artinya manfaatnya dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Tantangan besar adalah pemerataan pertumbuhan, hindari PDRB yang hanya terpusat di satu kota atau sektor saja. Daerah perlu mengakselerasi sektor jasa dan ekonomi digital untuk diversifikasi agar tidak bergantung pada sektor komoditas saja. PDRB adalah alat utama untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Proyeksi PDRB membantu pemerintah daerah menentukan target yang realistis untuk pertumbuhan ekonomi tahun. Secara keseluruhan, PDRB berfungsi sebagai report card atau tolak ukur utama untuk menilai kinerja ekonomi pemerintah daerah. Mari kita lihat lebih detail sektor. Industri pengolahan memiliki peran kunci dalam menciptakan nilai tambah yang besar. Mari kita lihat lebih detail sektor. Industri pengolahan memiliki peran kunci dalam menciptakan nilai tambah yang besar. Sektor primer seperti pertanian harus terus dipertahankan. Kontribusinya terutama untuk ketahanan pangan regional. Perbandingan PDRB per kapita antar daerah dapat menyoroti disparitas dan ketidakmerataan kesejahteraan. PDRB memiliki kaitan langsung dengan standar hidup. Kenaikannya harus berbanding lurus dengan peningkatan. Daerah perlu menerapkan strategi diversifikasi
ekonomi agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak harga komoditas global. Selain FDI, pemerintah daerah juga harus aktif mendorong investasi domestik regional agar modal lokal ikut berkontribusi pada PDRB. PDRB yang kuat menjamin kemampuan fiskal daerah termasuk kemampuan untuk mengambil pinjaman daerah yang kuat. Data PDRB harus selalu up-to-date dan valid agar keputusan yang diambil pemerintah daerah tidak salah sasaran. PDRB menjadi bahasa utama dalam setiap perencanaan pembangunan dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi peningkatan ekspor produk dan jasa unggulan daerah untuk memastikan komponen X dalam PDRB. Di sisi lain, impor barang konsumsi yang tidak produktif harus dikendalikan agar tidak menekan PDRB. Pertumbuhan PDRB yang sehat akan menciptakan efek multiplier di mana satu investasi dapat memicu pertumbuhan di sektor lain. PDRB tidak hanya angka, tetapi juga menentukan posisi strategis dan daya tarik daerah di mata investor dan daerah lain. Hari ini kita akan memahami bagaimana PDRB bekerja dalam kehidupan sehari-hari. PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Contohnya, sebuah daerah menghasilkan berbagai produk seperti roti dari industri makanan. Sektor pertanian juga ikut menyumbang nilai produksi bagi PDRB. Setiap transaksi ekonomi di pasar menambah total aktivitas ekonomi. Sektor jasa seperti transportasi juga menjadi bagian dari perhitungan PDRB. Semua sektor inilah yang digabung untuk menghitung besarnya PDRB. PDRB membantu pemerintah memahami kesehatan ekonomi suatu wilayah. Jika PDRB meningkat, artinya aktivitas ekonomi daerah sedang tumbuh. PDRB yang naik menunjukkan kontribusi masyarakat yang semakin produktif. Pertumbuhan ini biasanya meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi. Pemerintah dapat menggunakan data PDRB untuk menentukan pembangunan infrastruktur. Semua aktivitas ekonomi ini saling terkait dalam membentuk nilai PDRB. Dengan memahami PDRB, kita bisa melihat bagaimana ekonomi daerah bergerak maju. PDRB yang kuat dan stabil adalah syarat mutlak untuk menarik modal besar dari luar, yaitu Foreign Direct Investment. Selanjutnya, mari kita bahas tentang Foreign Direct Investment atau FDI. Kita masuk materi selanjutnya, FDI atau investasi asing langsung. FDI adalah penanaman modal dari luar negeri untuk membangun atau memiliki usaha jangka panjang di daerah. FDI membawa modal segar, transfer, teknologi canggih, dan sistem manajemen modern ke daerah. Faktor penentunya meliputi stabilitas politik, tingkat inflasi yang rendah, dan PDRB yang tumbuh. Arus modal asing sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dan sentimen kepercayaan investor global, serta ketersediaan infrastruktur memadai dan kemudahan berbisnis atau kepastian investasi. Contohnya, inflasi yang tinggi membuat biaya produksi tidak stabil, sehingga investor cenderung menunda penanaman modal. Karena itu, daerah harus aktif membangun iklim investasi yang ramah, transparan, dan berbasis data. Faktor yang memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi serta tingkat inflasi yang rendah juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi PDRB yang sehat dan infrastruktur yang memadai. Yang terakhir adalah persepsi atau sentimen terhadap keamanan dan kemudahan berbisnis di daerah. Contoh, ketika inflasi tinggi,
Investor menunda penanaman modal karena biaya produksi tidak stabil. Sebaliknya, jika inflasi rendah dan PDRB tumbuh, FDI akan meningkat tajam. Daerah harus aktif membangun iklim investasi yang ramah, transparan, dan berbasis data untuk menarik FDI. Pemanfaatan dashboard seperti GoFinvestor Insight membantu Pemda memonitor sentimen pasar secara real time. Grafik sentimen ini menentukan cepatnya Pemda merespons isu yang menghambat investasi agar tetap positif. Sebagai contoh, mari kita lihat arus FDI di Provinsi Sumatera Utara dan sektor-sektor yang paling diminati. FDI yang sukses akan meningkatkan PDRB dan membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Korelasi FDI dan PDRB menunjukkan seberapa menarik suatu daerah di mata investor global dan domestik. FDI adalah mesin pajak dan retribusi baru yang menjadi sumber penting bagi pendapatan asli daerah. Inilah yang menghubungkan FDI dengan bab keuangan daerah, fondasi keberlanjutan pembangunan. Pembangunan infrastruktur dan layanan publik membutuhkan pengelolaan keuangan daerah yang cermat. Hari ini kita akan melihat bagaimana Foreign Direct Investment atau FDI berperan dalam perekonomian daerah. FDI adalah investasi yang dilakukan perusahaan luar negeri ke dalam suatu negara. Contohnya, sebuah perusahaan luar negeri membuka pabrik di suatu daerah. FDI menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Teknologi modern yang dibawa investor asing meningkatkan kualitas produksi. Produksi barang meningkat dan output daerah bertambah. FDI juga memperkuat kerjasama ekonomi antara negara. Dengan investasi asing, perputaran ekonomi lokal ikut tumbuh. Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur dari peningkatan pendapatan daerah. FDI mendorong inovasi dan transfer pengetahuan di daerah. Bisnis lokal di sekitar area investasi ikut berkembang. Anak muda mendapat peluang lebih besar untuk belajar dan berkembang. Perekonomian daerah menjadi lebih kuat dan kompetitif. Ini adalah bukti bahwa FDI dapat membawa dampak positif bagi daerah. Dengan memahami FDI, kita tahu bagaimana investasi luar negeri membantu pembangunan ekonomi. Sekarang kita lihat bagaimana semua faktor ini bermuara pada keuangan daerah. Sumber utama keuangan daerah ada 3. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah (PAT) dari pajak dan retribusi daerah. Kedua, dana transfer dari pemerintah pusat termasuk dana bagi hasil dan dana alokasi umum khusus. Dan yang ketiga adalah pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek strategis daerah. Inflasi yang tinggi menurunkan pendapatan real dan PDRB naik meningkatkan pajak daerah. Masuknya FDI akan langsung meningkatkan PAT daerah dari pajak perusahaan, retribusi, dan aktivitas ekonomi baru. Tantangannya adalah mengelola keuangan daerah secara efisien, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Keuangan daerah harus dialokasikan secara strategis untuk pembangunan dan mendukung target SDGs. Sinergi keempat pilar ini yaitu inflasi, PDRB, FDI, dan keuangan daerah sangat menentukan. Ketika inflasi tinggi, biaya operasional dan belanja publik meningkat, sehingga pendapatan real daerah bisa menurun.
Sebaliknya, ketika PDRB naik, aktivitas ekonomi meningkat pesat sehingga potensi pajak daerah juga otomatis meningkat. Dan ketika FDI masuk, pendapatan asli daerah bertambah baik dari pajak retribusi maupun aktivitas ekonomi baru yang diciptakan. Tantangannya bagaimana pemerintah daerah mengelola semua sumber itu secara efisien, transparan, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Aliran keuangan daerah yang sehat adalah jantung dari circular flow ekonomi, memastikan dana mengalir kembali ke masyarakat. Pengelolaan yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak. Diperlukan sinergi dan data yang akurat untuk mengambil kebijakan yang tepat demi kesejahteraan daerah Anda. Keberlanjutan ini membutuhkan perencanaan matang dan alokasi anggaran yang tepat. Transparansi adalah kunci untuk memastikan setiap rupiah digunakan sesuai peruntukan. Prioritas pada sektor-sektor utama akan menjamin kualitas sumber daya manusia daerah. Tujuan akhir dari semua pengelolaan keuangan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tujuan akhir dari semua pengelolaan keuangan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Keuangan daerah adalah cermin dari kinerja inflasi PDRB dan FDI. Semuanya saling memengaruhi dalam satu ekosistem. Inilah gambaran bagaimana keuangan daerah dikelola untuk membangun sebuah wilayah. Keuangan daerah mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran pembangunan. Sumber pendapatan daerah berasal dari pajak retribusi dan dana transfer dari pemerintah pusat. Semua pendapatan dan belanja dikelola secara profesional oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah. APBD disusun bersama DPRD untuk memastikan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Belanja modal digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Sebagian anggaran dialokasikan untuk pendidikan demi meningkatkan kualitas generasi daerah. Layanan kesehatan juga menjadi prioritas agar masyarakat mendapatkan fasilitas terbaik. Pemerintah daerah memberikan bantuan dan pembiayaan bagi UMKM untuk mendorong ekonomi lokal. Aset daerah dirawat sebagai penopang pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Pengawasan anggaran dilakukan agar penggunaan dana tetap transparan dan akuntabel. Kini, digitalisasi mempercepat proses perencanaan dan pengawasan keuangan daerah. Masyarakat juga terlibat melalui aspirasi dan usulan pembangunan berbasis digital. Hasil pengelolaan keuangan daerah terlihat dari meningkatnya fasilitas publik. Dengan tata kelola keuangan yang baik, kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Mari kita tutup dengan rangkuman dan refleksi dari seluruh pembahasan kita. Pertama, inflasi memengaruhi daya beli dan stabilitas ekonomi daerah. Kedua, PDRB menunjukkan kekuatan produktif daerah. Ketiga, FDI memperkuat modal dan teknologi yang ada. Dan keuangan daerah adalah fondasi keberlanjutan pembangunan. Ketika semua pilar dikelola dengan cerdas dan berbasis data, daerah dapat tumbuh sendiri. Pengelolaan keuangan ini vital untuk menyediakan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Inilah jalan menuju pertumbuhan mandiri dan berdaya saing global. Dari data menuju keputusan, dari daerah menuju